Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Hadi dengan nomor NIM 2108110040. Perkenalkan, nama saya Awil dan Sauki. Saya Desinta Quintania dengan nomor NIM 210811000044. Saya Dina Fitri Alia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai prinsip dan pandangan konstruktivisme. Perkenalkan, nama saya Rukaya, NIM 210811000048. Saya di sini akan menerangkan pengertian konstruktivisme. Jadi konstruktivisme merupakan pembelajaran yang aktif. Siswa diberikan ruang seluas-luasnya untuk memahami apa yang mereka telah pelajari dengan cara menerapkan konsep-konsep yang diketahui kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian. Akan menjelaskan tentang ciri-ciri konstruktivisme. Yang pertama adalah belajar secara konstruktivitis, memberikan keluasan belajar secara aktif agar dapat memecahkan masalah dan pendampingan oleh guru. Yang kedua adalah selama pembelajaran sangat bergantung kepada pemahaman yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang ketiga adalah proses belajar yang bermakna dipengaruhi oleh motivitas konteks sosial perbedaan setiap individu. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan dari teori konstruktivisme. Sebetulnya tujuan dari teori konstruktivisme itu ada banyak ya, tapi di sini saya hanya mengambil 3 saja. Yang pertama itu adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar itu merupakan tanggung jawab mereka sendiri. Jadi di sini tuh siswa sudah berpikir bahwa tanpa disuruh oleh orang tua ataupun guru, ya belajar itu merupakan tanggung jawab mereka sendiri gitu. Lalu yang kedua itu membantu siswa untuk mengembangkan konsep dan pemahaman membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Lalu yang ketiga itu mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan atau bertanya, namun mereka mencari tahu sendiri jawabannya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan konstruktivisme. Penerapannya dalam belajar, beberapa pandangan kaum konstruktivis dapat dicatat sebagai berikut. Yang pertama, belajar merupakan proses aktif dalam mengkonstruk makna, baik dalam bentuk teks, dialog, pengalaman fisik maupun bentuk lainnya. Yang kedua, belajar bukan sekedar hubungan stimulus-respon, tetapi memerlukan pengaturan diri dan pembentukan struktur konseptual melalui refleksi dan abstraksi. Yang ketiga, belajar pada dasarnya adalah pengembangan konsep dan pemahaman mendalam mengenai suatu objek. Dan yang keempat, belajar lebih menekankan pada proses, bukan hasil. Dalam arti berpikir yang baik lebih penting daripada sekadar menjawab dengan benar. Berpikir dengan baik akan dapat menemukan fenomena baru yang akan dapat dimanfaatkan untuk memecahkan persoalan yang lain. Sementara itu, seorang pembelajar yang sekadar menemukan jawaban benar belum tentu dia mampu memecahkan persoalan baru karena tidak paham bagaimana menemukan cara memecahkan masalah tersebut. Kelima, belajar pada hakikatnya adalah proses mengkonstruk pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Nah, asimilasi yang dimaksud adalah proses kognitif yang mampu mengintegrasikan persepsi, konsep, pengalaman baru ke dalam struktur atau skema yang sudah ada dalam pikirannya. Proses akomodasi pada dasarnya adalah proses membentuk struktur baru dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi struktur yang ada sehingga cocok dengan rangsangan yang ada. Yang keenam, belajar merupakan proses terus-menerus dalam arti setiap menghadapi persoalan baru akan dikonstruk kembali berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki agar terbentuk pengalaman baru yang lain. Yang ketujuh, terakhir, hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang sudah diketahui sebelumnya yang diwujudkan menjadi pengetahuan baru.
Dalam kaitannya dengan prinsip belajar di atas, pembelajaran yang konstruktivitis memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, selama belajar, pembelajar membangun sendiri pemahamannya mengenai suatu objek. Kedua, selama belajar, pembelajar sangat bergantung kepada pemahaman yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang ketiga, proses belajar yang bermakna dipengaruhi oleh motivasi, konteks sosial, perbedaan setiap individu. Karena setiap individu itu memiliki cara belajar yang berbeda dengan individu lain. Keempat, belajar yang bermakna mudah terjadi melalui tugas-tugas belajar mandiri. Kelima, pembelajaran yang berasal dari siswa lain, penjelasan oleh siswa sendiri akan lebih mudah diserap daripada penjelasan yang diberikan oleh guru. Keenam, pembiaran belajar oleh siswa tidak cukup, tetapi harus tetap ada campur tangan dari guru untuk membantu mengkonstruksi pengetahuan dengan mengarahkan dalam berinteraksi sosial. Yang ketujuh, belajar secara konstruktivistis memberikan keleluasaan belajar secara aktif agar dapat memecahkan masalah dengan pendampingan oleh guru. Sekian pemaparan dari saya. Atas segala kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah kelebihan di dalam teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan bisa mengaplikasinya dalam semua situasi. Kedua, dalam aspek berpikir, yakni pada proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menjana idea, dan membuat keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu dalam aspek paham, seorang murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasinya dalam semua situasi. Kemudian yang keempat yaitu dalam aspek ingat, yakni murid terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan lebih lama semua konsep. Melalui pendekatan ini, seorang murid membina sendiri kepamahaman mereka, justru mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Kemudian yang kelima yaitu kemahiran sosial, yaitu di mana kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Kemudian di dalam teori konstruktivisme memiliki beberapa kekurangan, antara lain yang pertama yaitu siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Kemudian yang kedua yaitu konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu situasi dan kondisi sekolah tidak sama, karena tidak setiap sekolah memiliki sarana dan prasarana yang membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Cukup sekian, terima kasih.